Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang CRUD menggunakan PHP dan MySQL. Saya selaku Haris Iskandar dari Prodi Teknologi Informasi dan Fakultas Sains dan Teknologi. Pada tahap awal ada koneksi.php yang di mana selaku hostnya adalah localhost dan kita pakai usernya root, passwordnya kita buat non, kemudian nama database-nya Haris, bisa dilihat dari database di PHP admin. Ini ada di bagian Haris, tabelnya barang. Kemudian koneksi sama dengan MySQL Connect. Ini untuk melihat apakah MySQL-nya sudah jalan. Jika koneksinya tidak jalan, maka dia akan keluar koneksi gagal. Saya akan tunjukkan sedikit demonya. Dari ini tambah data, kita akan memasuki sabun. Barangnya dan stoknya ada 200, harga barangnya 5.000, dan tempat penyimpanannya ada di gudang 2. Tempatnya ini sudah terisi. Kalau kita ingin melihat data yang sudah dibuat di dalam web tadi, tinggal masuk ke database Haris, kemudian masuk ke barang, dijelajahi. Ini dia datanya dengan ID barang 1, nomor 1, namanya sabun, stok 200, harga 5.000, dan tempat penyimpanannya ada di gudang 2. Nah, jika ingin mengedit juga bisa, misalkan kita ubah menjadi student. Stoknya 50, harga barangnya misalkan 15.000. Tempat penyimpanannya di gudang 3. Kita submit. Ini ada pemberitahuan apakah Anda yakin ingin mengedit data. Tinggal tekan OK. Nah, maka data barangnya sudah berubah. Jadi student, stok barang 50, harga barangnya 15.000, tempat penyimpanannya di gudang 3. Jika ingin menghapus data dari daftar data barang ini, tinggal klik tombol hapus ini, maka akan muncul pemberitahuan apakah Anda yakin ingin menghapus data. Jika tekan OK, maka datanya akan terhapus. Sekian dari saya. Akan dilanjutkan kepada teman saya di bagian indeks. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan berikutnya, yaitu index.php. Yang pertama kita lakukan di sini yaitu mendeklarasikan dokumen sebagai dokumen HTML, yaitu dengan cara membuat codingan doctype HTML seperti ini. Sedangkan HTML ini berfungsi untuk memulai dan mengakhiri elemen dari HTML tersebut. Heading yaitu bagian kepala dokumen di mana kita bisa menyematkan stylish, bootstrap untuk stylingnya. Berikutnya yaitu ada title. Data barang ini yaitu title yang saya sematkan dalam file tersebut. Title ini juga berfungsi untuk menentukan judul halaman dari dokumen HTML nantinya. Sedangkan body ini berfungsi untuk tubuh dari keseluruhan halaman HTML nantinya. Berikutnya ada navbar, yaitu salah satunya itu navbar dark background dark. Itu berfungsi untuk membuat navigasi bar bootstrap dengan latar belakang yang gelap. Sedangkan navbar brand MB-0-1 ini berfungsi untuk
menampilkan judul pendataan barang ini di dalam navigasi bar nantinya. Berikutnya yaitu kontainer dan informasi header. Codingan ini berfungsi untuk membuat kontainer bootstrap untuk mengelompokkan konten. Sedangkan H-4 sampai sini ini berfungsi untuk menampilkan judul. Ini judulnya. Ya, ini judulnya. Yang berhubungan dengan pendataan barang dan data barang. Berikutnya kita akan melakukan koneksi ke database dan penghapusan data. Yang pertama kita haruskan itu include koneksi PHP, yaitu untuk menghubungkan file index PHP ini ke file koneksi PHP ini, guna untuk mengatur koneksi ke database kita. Berikutnya ada looping if, berikutnya ada if, yaitu berfungsi untuk memeriksa apakah ada permintaan penghapusan data menggunakan metode get. Jika ada, ia akan mengambil ID pemasok dari URL, menjalankan query delete, dan mengarah ulang ke indeks PHP jika berhasil. Namun, jika terjadi kesalahan atau kegagalan, itu akan menampilkan sebuah window pesan. Berikutnya yaitu ada tabel. Di sini kita membuat tabel my3 table border yang berfungsi untuk membuat tabel bootstrap dengan beberapa kelas untuk tata letak dan tampilan yang ditingkatkan. Baris header table ini memakai table primary dengan kolom-kolom yang mencakup nomor, nama barang, stok barang, harga barang, penyimpanan barang, dan aksi. Setelah include ke koneksi PHP berhasil dan kita bisa mengakses database, kita bisa mengambil data dari database dengan query select, yaitu select from data barang order by ID barang dash underscore dash menggunakan loop while. Menggunakan loop while untuk menampilkan data dalam baris tabel. Setiap baris termasuk tombol edit dan menghapus, dan hapus yang mengarah ke halaman berikutnya yaitu update dan menyertakan konfirmasi sebelum penghapusan. Sebagai contohnya yaitu contohnya ini, yaitu ada tombol edit yang berfungsi untuk mengedit isi barang dan tombol hapus untuk menghapus isi dari tabel barang ini. Nah, href ini berfungsi untuk membuat tombol untuk menambahkan data baru yang mengarah ke create PHP, seperti tombol ini nih, href create PHP class btn primary roll button tambah data. Tombol tambah data ini nanti akan berfungsi untuk menambahkan data baru dan mengarah ke create.php nantinya.
Ini adalah halaman web sederhana yang memanfaatkan Bootstrap untuk tata letak dan styling, dan PHP untuk berinteraksi dengan database, menampilkan, mengedit, dan menghapus data dari pendataan barang. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang create.php. Nah, pada bagian create ini saya akan menjelaskan tentang bagian simpan data. Nah, bagian simpan data ini kita mulai dengan .text HTML. Kita mendeklarasikan bahwa dokumen ini tipenya itu adalah HTML. Nah, karena dokumen ini HTML, kita mulai dengan HTML. HTML ini berarti memulai semua elemen yang ada dalam HTML ini. Itu dokumen ini. Kita mulai dari head, ini bagian kepala dari dokumennya, bagian kepala dari HTML-nya. Saya isi dengan title. Title ini nama dari HTML-nya, itu pengisian data barang. Berarti kita simpan data-data barang seperti itu. Lalu di sini ada link Bootstrap-nya untuk memperbagus tampilan HTML-nya. Kita tutup dengan head. Lalu bagian body, sini kita buat kelas div dengan kelas container. Lalu kita masuk ke bagian PHP-nya. PHP-nya ini yaitu tentang include file koneksi untuk koneksi ke database. Berarti kita koneksikan file ini ke database dengan cara kita includekan create.php ini dengan koneksi.php. Koneksi.php ini ya. Untuk koneksi.php ini dijelaskan oleh teman saya. Lalu saya lanjutkan yang selanjutnya, itu fungsi untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Nah, jika ada karakter yang tidak sesuai, maka inputan yang berupa yang saya blok ini itu mencegah inputan tersebut, seperti function input data, trains, lalu sebagainya. Lalu untuk bagian ini apa-apa saja yang akan kita tambahkan, seperti nama, stok, harga, dan simpan. Di bawahnya itu adalah cek apakah ada kiriman form dari method post. Nah, untuk mengeceknya, bahwa jika ada request dari yang saya jelaskan di atas ini, request nama, stok, harga, dan simpan, maka itu akan dikirim ke method post. Nah, di method post ini akan dilihat requestnya seperti nama, stok, harga, simpan. Lalu setelah ada request, ini query input untuk menginput data yang di request. Ini ada SQL insert into barang, itu yang akan di request itu nama, stok, harga, stok, harga, dan tempat simpan. Lalu setelah itu, setelah penginputan data request untuk requestnya, lalu kita eksekusi requestnya itu ke eksekusi dengan kode ini, hasil MySQL query con SQL. Setelah menginput data lalu dieksekusi, maka kita lihat kondisi apakah berhasil atau tidaknya kita memasukkan data ke database. Itu dengan seperti ini. Kita buat if, jika berhasil maka kita akan terbawa ke lokasi index.php seperti itu. Lalu jika tidak berhasil maka ada warning atau tampilan bahwa data gagal disimpan seperti itu. Nah, setelah kita buat ini data PHP tentang cara agar requestnya itu akan menuju ke database. Sekarang kita masuk ke tampilan dari simpan data tersebut. Nah, kita mulai dari tulisan input data ini menjelaskan bahwa form simpan data itu adalah tempat untuk menginput data barang seperti itu. Lalu selanjutnya itu kita masuk ke from action echo self itu bagian ini ya,
cek apakah kiriman from method post bagian request method ya. Lalu selanjutnya masuk ke bagian tabel label yang pertama, itu label nama. Di bagian label nama ini kita masuk tipenya itu tipe text, lalu name, class, form control, lalu kita buat juga placeholder. Placeholder ini di bagian label nama itu kita buat masukkan nama seperti itu. Gimana kita lihatnya? Itu kita lihat di bagian ini. Ini bagian ini. Ini bagian input data. Nah, di bagian label nama ini ada tulisan masukkan nama. Berarti di sini kita atau pengguna disuruh untuk masukkan nama barang. Seperti itu. Lalu untuk bagian selanjutnya itu bagian label stok. Bagian label stok ini berapa stok barang yang ingin dipesan atau dimasukkan, seperti itu. Ini bisa kita lihat di sini contohnya. Ini bagian stoknya, ada tulisan masukkan stok barang, ini bagian placeholder. Untuk bagian harga di tempat penyimpanan sama juga. Itu menggunakan placeholder juga dengan tipe tag, labelnya itu, tipe inputannya itu text. Lalu untuk bagian penyimpanan ini kita tidak sama seperti bagian nama, stok, dan harga, karena di bagian tempat penyimpanan ini kita buat pilihannya, itu gudang 1, gudang 2, dan gudang 3. Nah, untuk pilihan tempat penyimpanan ini kita buat seperti ini untuk disimpan ke PHP agar nantinya kita akan dapat membuat pilihan juga di bagian update.php nantinya. Untuk bagian update.php akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini di bagian button. Nah, di bagian button ini kita buat submit. Di bagian submit ini untuk submit data-data yang telah kita masukkan sebelumnya. Ketika kita tekan submit, maka datanya akan masuk ke database. Sini saya akan contohkan ke formnya langsung, form input data. Di sini barang yang akan saya input itu seperti kertas. Stoknya itu 20 misalnya, dengan harga 500.000. Nah, lalu tempat penyimpanan itu saya taruh ke gudang 3. Ketika saya tekan submit, inputan data ini akan disimpan ke database. Tekan. Nah, sini bisa kita lihat bahwa nama barang kertas dan dengan stok, harga, tempat penyimpanan sebagainya telah disimpan ke daftar data barang, seperti itu. Jadi bagian create sudah dijelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Fahmi Agus Terwawat dari Teknologi Informasi juga. Kali ini saya akan lanjutkan penjelasan hasil presentasi dari kelompok saya. Kali ini saya akan menjelaskan di query update. Nah, yang pertama di sini ada include koneksi PHP ini untuk menghubungkan ke database dan menggunakan koneksi yang ini. Terus yang kedua di sini ada query ini nih dari function data tree, species, data table special char, data itu fungsinya fungsi untuk membersihkan dan validasi inputan data-data dari form seperti HTML special ini untuk bisa menggunakan kayak simbol-simbol tanda kurung, tanda ketik 2 dan lain sebagainya. Terus di sini ada if set data get ID barang, get ID barang, SQL select from barang where ID barang, hasil MySQL query, data MySQL dan sosok ini ngecek apakah ada nilai yang dikirim menggunakan method get dengan nama tuh ID barang. Nah, terus ada juga di sini query ini itu untuk mengecek apakah ada kiriman form dari method post tuh, kiriman dari method post. Terus di sini dengan query dari SQL barang set nama seperti itu tuh untuk query update data pada table barang.
Terus di sini ada hasil MySQL query. MySQL itu untuk eksekusi, kita menjalankan query di atas tuh. Terus ada if else, menggunakan if else ini untuk hasil dan apabila data gagal disimpan ini untuk mengetahui kondisi apakah berhasil atau tidak akan dalam eksekusi query di atasnya. Terus di sini ada edit data barang kan. Nah, di edit data barang ini dari semua ini nih saya akan mendemonstrasikan ya untuk bagaimana apakah berhasil tidaknya query ini dalam edit data barang. Terus ini dia. Nah, di sini kan sudah ada satu data, itu sabun, stoknya 30, harganya 20. Terus tempat penyimpanannya kan gudang 2. Nah, saya kali ini ingin mengganti stok barang dan barang. Oke, nah tekan itu saja. Terus masukkan tadi namanya sabun, stok 30 kan, 23. Terus tadi 1000 pilih tepatnya kan gudang 1 gudang 3. Submit, terus keluar notifikasinya ya. Terus saya berganti jadi 3 dan stok barang 23 itu untuk edit barang. Oke, mungkin sekian dari update dari saya. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menuntut hasil kerjasama kelompok kami. Apabila saya ada salah kata, saya minta maaf. Manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.